Selamat pagi. Kita ketemu kembali pada pagi hari ini. Ya anak-anak masih tetap melalui media pembelajaran kita karena situasi belum memungkinkan Ita menerangkan materi dari rumah, anak-anak mendengarkan materinya, mendengarkan penjelasan Ita di rumah masing-masing. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, puji Tuhan. Kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4, masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah mengenal kondisi geografis negara kesatuan Republik Indonesia dan memahami keunggulan yang dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah negara kita. Negara kita tercinta, negara Republik Indonesia. Ya, ini namanya peta, tapi petanya tidak mencantumkan nama wilayahnya, ya. Kalau yang seperti ini nanti disebut dengan peta buta. Ini adalah negara kita dari Sabang sampai Merauke. Di sini ada tulisan NKRI. NKRI. NKRI itu apa? NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita selama ini sering mengenalnya RI, Republik Indonesia. Ya, sekarang anak-anak tambah pengetahuannya, yaitu satu istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perhatikan, ini dia. Bisa baca anak-anak ya di layarnya masing-masing. Indonesia, ya, dimulai dari Banda Aceh, ya, diakhiri dengan Jayapura. Ini yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ini adalah Pulau Sumatera, ya, Pulau Sumatera. Ini Pulau Jawa, ini Pulau Kalimantan, ini Sulawesi, ini adalah Papua, ya. Nah, ini negara kita ini unik, ya. Kenapa unik? Yuk, mari kita pelajari. Kita next. Indonesia merupakan negara yang unik karena apa? Yang pertama, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Anak-anak masih ingat mengapa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut negara kepulauan? Karena terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sabang, ya, Aceh, Merauke, Papua. Yang kedua, memiliki budaya yang beragam, memiliki budaya yang sangat banyak. Yang ketiga, memiliki alam yang subur dan kaya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita tinggal di negara Republik Indonesia yang alamnya subur dan kaya. Yang keempat, dilintasi oleh garis khatulistiwa. Kenapa negara Republik Indonesia itu unik? Karena dilintasi oleh garis khatulistiwa. Di pembelajaran sebelumnya, Ita sudah pernah menerangkan. Karena NKRI dilintasi oleh garis khatulistiwa, inilah yang membuat iklim di negara kita, iklimnya apa? Masih ingat? Ya betul, beriklim tropis. Yang kelima, negara Indonesia itu unik karena merupakan negara maritim terbesar di dunia. Apa itu negara maritim? Negara yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Mengapa letak Indonesia sangat strategis? Yo, anak-anak yang di rumah, siapa yang bisa jawab? Letak negara Indonesia sangat strategis karena diapit. Perhatikan kata yang berwarna. Diapit itu artinya berada di antara. Negara Indonesia berada di antara, diapit oleh dua benua dan dua samudra. Benua apa?
Asia dan Australia. Samudra apa? Samudra Hindia dan Pasifik. Itu yang membuat letak negara kita sangat strategis. Nah, kondisi geografis Indonesia yang unik yang tadi itu akan mempengaruhi kondisi pekerjaan, pemukiman, sektor ekonomi, dan sektor perdagangan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kondisi pekerjaan masyarakat Indonesia tidak akan sama. Kenapa? Karena kondisi geografisnya berbeda-beda. Pemukimannya tidak akan sama. Ekonominya tidak akan sama, sektor perdagangannya tidak akan sama karena kondisi geografis Indonesia yang unik tadi. Kita kembali, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Karena wilayah perairannya lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Jadi perairannya lebih luas. Sehingga masyarakat Indonesia banyak yang bekerja sebagai, kalau perairannya lebih banyak, berarti masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai nelayan di daerah pesisir pantai. Contohnya kalau di Jawa Barat ini di mana ya? Pangandaran tuh, ya kan? Kalau anak-anak pernah ke Pangandaran, kalau kita pagi-pagi ke pantai banyak nelayan yang baru pulang ke darat setelah mencari ikan. Ini dia, aduh cantik sekali negara kita ya. Inilah mengapa negara Indonesia disebut negara maritim, karena perairannya lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Itu yang pertama. Indonesia disebut juga negara agraris. Ya, perhatikan yang berwarna hijau. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Ya, mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, yaitu bercocok tanam atau petani. Ya, walaupun mungkin sekarang lahan pertanian sudah banyak yang berkurang. Ya, itulah mengapa Indonesia disebut negara agraris. Indonesia merupakan negara agraris dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tinggi. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tinggi. Sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami. Alami itu manusia tidak ikut campur tangan. Yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Segala sesuatu yang muncul secara alamiah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itulah yang disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua. Ada biotik, yang kedua abiotik. Kita akan pelajari satu-satu. Biotik itu apa? Sesuatu yang berada di alam dan hidup. Kata kuncinya, biotik itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa? Hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Mikroorganisme yang kita sudah pelajari adalah hewan bersel satu, protozoa, ya kan? Sesuatu yang berada di alam dan hidup, itu namanya adalah lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah sesuatu yang berada di alam dan mati. Perhatikan perbedaannya ya anak-anak ya. Kalau biotik itu lingkungan hidup, makhluk hidup. Kalau abiotik itu adalah sesuatu yang berada di alam dan mati. Contohnya apa? Air, tanah, logam, gas alam, minyak bumi itu ada di alam tapi mati. Masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki oleh negara kita selain yang sudah sebutkan tadi, dan semuanya itu dipergunakan sebagai alat
pemersatu bangsa. Keunggulan-keunggulan, keunikan-keunikan yang dimiliki oleh negara Indonesia itu harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Melalui apa? Melalui dasar negara kita yaitu Pancasila, kita diajak untuk bagaimana caranya hidup sebagai bangsa Indonesia di negara Indonesia supaya bisa hidup rukun dengan sesama masyarakat Indonesia yang lain. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi pegangan, menjadi petunjuk bagi bangsa Indonesia untuk bermasyarakat. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Pancasila, panca artinya 5. Sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 aturan. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang diajarkan oleh sila ini bagi kita? Ketuhanan yang Maha Esa mengatur bangsa Indonesia menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianut. Agama itu tidak bisa dipaksakan. Masing-masing kita memiliki agama masing-masing. Mungkin agama kita bisa sama dengan orang lain, atau mungkin juga agama kita berbeda dengan agama teman kita. Ya kan? Tetapi walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghargai, menyayangi, dan melindungi. Indahnya perbedaan. Ya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang diajarkan sila ini bagi kita? Sila ini mengajarkan bahwa semua manusia sama derajatnya, tidak membedakan agama dan suku. Suku-suku yang ada di Indonesia harus saling menghargai. Agama-agama yang ada di Indonesia harus saling menghargai. Ketika teman kita melakukan kegiatan ibadahnya, jangan diganggu. Ketika teman kita yang berbeda suku dengan kita sedang melakukan kebiasaan atau adat istiadatnya, jangan diganggu. Hargai. Itu yang diajarkan oleh sila kedua bagi kita. Sekarang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa yang diajarkan sila ketiga? Sila ketiga mengajarkan bangsa Indonesia untuk memiliki keutuhan, persatuan dalam aspek kehidupan, yaitu aspek politik, sosial, dan budaya. Kita diajak untuk bersatu. Ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama dalam pemerintahan. Sila ini juga mengajak kita untuk menyelesaikan permasalahan dengan semangat kekeluargaan dan musyawarah. Kita sudah pelajari ini di pembelajaran sebelumnya. Kalau ada persoalan, kalau ada permasalahan, selesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Sila yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia mengajarkan kita bahwa seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, inilah yang diajarkan oleh Pancasila kepada kita selaku rakyat Indonesia. Kalau seluruh rakyat Indonesia mengikuti, menjadikan Pancasila sebagai penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, maka negara kita ini, negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia kita ini akan menjadi tempat yang sangat nyaman untuk kita tinggali. Penuh toleransi, penuh kenyamanan, saling menghargai, saling menghormati, luar biasa.
Kita harus mulai dari sekarang ya, supaya ke depannya kita dapat merasa nyaman dan tenang tinggal di negara kita. Sumber daya alam yang ada di Indonesia itu harus kita jaga kelestariannya. Ya, sumber daya alam yang ada di Indonesia harus kita jaga kelestariannya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah reboisasi. Reboisasi atau penanaman kembali. Penanaman berbagai jenis pohon. Ya, itu namanya reboisasi. Lihat gambar yang Mem tunjukkan. Ini sekarang lagi trending, ya, lagi viral, mulai menanam, ya, 1 orang 1 pohon. Ini termasuk program Jawa Barat. 1 orang 1 pohon, minimal 1 orang menanam 1 pohon. Jadi kalau misalkan kita di PAC ada 100 orang, kita harus nanam 100 pohon. Tujuannya apa? Untuk penghijauan. Ada banyak manfaat kita menanam pohon. Salah satunya adalah untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di negara kita. Apa fungsi reboisasi? Kenapa sih kita harus menanam kembali? Satu fungsinya adalah mengurangi erosi tanah. Yang kedua, melestarikan kesuburan lahan. Yang ketiga, menaikkan kadar air dalam tanah. Jadi kalau kita punya pohon, ya kan, ketika hujan turun, maka akar itu akan air itu akan diserap, ya, air itu akan diserap oleh pohon, nanti dia akan masuk ke dalam tanah, ke akar dan seterusnya. Jadi kadar air dalam tanah itu akan naik. Dan yang keempat adalah mencegah banjir. Inilah fungsi pentingnya kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Tujuannya apa? Tujuan reboisasi adalah mengembalikan keseimbangan alam. Oleh sebab itu, kita harus memperlakukan alam dengan baik. Manusia tinggal di alam, alam memberikan banyak manfaat bagi manusia, kita harus memperlakukan alam dengan baik. Ya, kita harus memperlakukan alam dengan baik. Selain sumber daya alam, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Kekayaan budaya yang sangat beragam. Ada yang disebut dengan budaya lokal. Budaya lokal itu adalah budaya yang dimiliki oleh suatu daerah atau suku bangsa yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi, kalau budaya lokal itu hanya dimiliki oleh satu daerah. Jadi, daerah A memiliki budaya sendiri, namanya budaya lokal. Daerah B memiliki budaya sendiri. Kita ambil contoh Jawa Barat. Jawa Barat punya budaya, ya kan? Jawa Barat punya budaya, Bandung punya budaya, Sumatera, Medan punya budaya. Masing-masing punya budaya, ya kan? Nah, itu diturunkan secara turun-temurun. Itulah yang disebut dengan budaya lokal. Yang kedua adalah budaya nasional. Budaya nasional itu adalah budaya yang diakui sebagai identitas nasional. Budaya yang diakui sebagai identitas itu tanda bahwa kita adalah orang Indonesia. Kita punya budaya, namanya budaya nasional. Misalkan ramah, ya kan? Orang Indonesia ini dikenal suka senyum. Itulah sebabnya banyak sekali turis-turis dari mancanegara datang berkunjung ke negara kita ini. Kalau ditanya, apa yang membuat wisatawan datang ke Indonesia? Mereka akan jawab, orang Indonesia itu ramah-ramah, suka senyum. Kalau bertemu disapa. Nah, itu adalah identitas kita. Itu yang disebut dengan budaya nasional. Selain itu ada juga perbedaan kehidupan suku bangsa di Indonesia. Suku Jawa, suku Batak itu
memiliki perbedaan. Ya kan? Tadi membilang Bandung, Jawa Barat, Medan, Sumatera Utara itu memiliki perbedaan kehidupan. Apa saja perbedaan kehidupan suku bangsa di Indonesia? Ada perbedaan upacara adat. Ada perbedaan ritual, ya. Ada perbedaan upacara adat, ada perbedaan ritual, ada perbedaan aturan, ada perbedaan hukum. Wajar itu berbeda. Yang kedua, adanya perbedaan kesenian. Ya kan? Adanya perbedaan kesenian. Misalkan di Batak itu ada tortor. Kalau di Jawa Barat beda lagi. Yang ketiga, adanya perbedaan kepercayaan dan kekerabatan. Kepercayaan dan kekerabatannya berbeda. Ada perbedaan bahasa. Misalkan orang Medan atau orang Sumatera pakai bahasa Batak. Orang Jawa Barat, orang Sunda pakai bahasa Sunda. Berbeda bahasanya, berbeda keseniannya, berbeda kekerabatannya, berbeda kepercayaannya, berbeda upacara adatnya, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, itulah yang membuat masyarakat Indonesia hidupnya terpencar-pencar dan menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Ya kan? Banyak pulau sehingga terpencar, masyarakatnya terpencar. Ada yang menetap di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, dan sebagainya. Nah, ketika mereka menetap terpisah satu dengan yang lain, disitulah mereka memiliki kebudayaan sendiri yang disebut dengan budaya lokal. Hal inilah yang menyebabkan setiap suku bangsa mengembangkan budaya dan adat istiadatnya masing-masing. Dan itu pasti tidak sama, itu pasti berbeda. Setiap suku yang tinggal di Indonesia itu memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Letak geografis Indonesia yang strategis membuat bangsa asing juga singgah di Indonesia. Ya, membuat bangsa asing singgah di Indonesia sehingga pada masa yang lalu bangsa asing itu datang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk kepentingan ekonomi yang disebut dengan gold, untuk kepentingan kekuasaan atau glory, dan untuk kepentingan keagamaan atau gospel. Jadi orang asing yang datang ke Indonesia, yang singgah ke Indonesia punya kepentingan. Ya, untuk kepentingan ekonomi, melihat sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan di Indonesia, untuk kekuasaan dan untuk keagamaan. Itulah sebabnya makanya di negara kita pun ada beberapa agama yang sudah diakui itu adalah akibat pengaruh yang dibawa oleh bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia pada zaman dulu. Ya. Oke anak-anak, kita sampai kepada kesimpulan pembelajaran kita. Kesimpulan pembelajaran kita saat ini adalah 1. Letak geografis negara Indonesia mempengaruhi kondisi pekerjaan, pemukiman, sektor ekonomi, dan perdagangan. Dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia harus dilestarikan sebagai satu alat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bahagia, kita senang kalau negara kita ini aman, bersatu, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang kita dambakan, itu yang kita harapkan, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia merasa nyaman tinggal di negara kita. Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu saling menghargai. Menghargai teman di sekolah, menghargai saudara di rumah, menghargai tetangga, menghormati orang tua, menghormati guru, dan sebagainya. Terlebih melakukan kegiatan ibadah kita sesuai dengan agama yang kita
anut masing-masing. Baiklah anak-anak Mem Ita akhiri pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami penjelasan Mem Ita. Kita akan ketemu kembali di materi kita berikutnya, di pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak Mem Ita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.